wattafaqatit Taurat wal Quran. Isi Taurat dan Al-Quran tiba-tiba sama-sama memerintahkan untuk bertauhid. Ya pada isinya. Ya. Baik. Ketika mereka mengetahui ternyata isinya sama, fanabadhut Taurat, langsung mereka buang kitab Taurat. Mereka buang kitab Taurat. Nah, itu yang Allah sebut dalam ayat ini. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitab Allah. Sekelompok dari orang Yahudi membuang kitabullah wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Mereka tidak peduli. Ya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu. Apa kata Imam Qatadah rahimahullah? Innal qauma kanu ya'lamun. Orang Yahudi itu mereka punya ilmu tidak? Punya tidak? Punya. Orang Yahudi punya ilmu. Kenapa Allah mengatakan seolah-olah mereka tidak berilmu? Kenapa? Padahal dengan Yahudi ini ilmunya luar biasa. Kenapa? Walakinnahum nabadhu ilmahum, karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Jamaah sekalian, apa perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Apa perbedaannya? Lembe tahu perbedaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu di mana? Naam, perbedaannya itu fil amal, di dalam mengamalkan ilmu. Ngumbe-ngumbe luwe ilmu entah lamun di tamalang ya, itu pada marak dengan sendiri berilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan la yazalul alimu jahilan bima alim. Orang yang berilmu tetap dikatakan jahil. Orang yang berilmu tetap dikatakan jahil hatta ya'mala bihi, sampai dia amalkan ilmunya. Fa idza amila bihi, kalau dia sudah amalkan ilmunya, kana aliman, saat itu pantas dia dikatakan orang berilmu. Ya tahu bedana jamaah sekalian antara dengan berilmu kanca dengan tidak berilmu. Ya. Contoh, Arab dengan dia tahu masih hukum riba haram, dia pun mengerjakan riba karena dia belum tahu. Nah, dia belum tahu riba haram, dia kerjakan. Yang kedua ini dia sudah tahu riba haram tetapi tetap dia kerjakan. Apa perbedaan tuh? Sama-sama mengerjakan. Bahkan bisa jadi ini lebih buruk yang kedua ini. Kenapa? Karena dia tetap melakukan pelanggaran setelah dia tahu itu pelanggaran. Ya. Makanya para ulama mengatakan in kunta la tadri fatilka musibatun. Apabila engkau melakukan kesalahan karena tidak tahu, fatilka musibatun, itu tetap musibah. Lamun tanggawe salah karena tidak tahu, tetap itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam, tetapi kalau engkau melakukannya setelah tahu, maka musibahnya lebih besar. Musibahnya lebih besar. Ya. Baik. Jadi ayat ini jemaah sekalian menuntut kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Alhamdulillah, sering kita katakan kita jamaah sunnah ini luar biasa kita nuntut ilmu. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur. Bahkan satu malam terkadang banyak pengajian. Bahkan dalam satu hari 3 kali tengaji kadang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Maka sekarang PR kita, tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya. Jemaah sekalian, kenapa kita harus mengamalkan ilmu?
Si pertama untuk bedayang antara kita yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena lamun ditamalang pada itu selain 5 likur pada Allah katakan tentang orang Yahudi, ilmu mereka luar biasa, ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamun, tidak berilmu, padahal ilmunya luar biasa Yahudi. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengamalkan ilmu, untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibnul Mu'taz rahimahullah, beliau mengatakan ilmul munafiki fi qawlihi, ilmunya orang munafik itu ada di lisannya, sekedar li'ela itu ilmu orang munafik. Wa ilmul mu'mini fi amalihi, sedangkan ilmunya orang beriman ada di dalam amal perbuatannya. Subhanallah. Ilmu dengan munafik fi qaulihi, sekedar le ucapan, sekedar le ela. Wa ilmul mu'mini, sedangkan ilmunya orang beriman fi amalihi, terbukti di dalam amal perbuatannya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, al-mu'minu qalilul kalam katsirul amal. Orang yang beriman itu, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, qalilul kalam, sedikit ucapannya, katsirul amal, tetapi banyak perbuatannya orang beriman. Wal munafiku, sedangkan orang munafik, katsirul kalam, banyak ucapannya, qalilul amal, lagu sekedi amalnya. Ya subhanallah. Ya, lamun bahasan Allah yarham dulu Al-Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah, beliau mengatakan jangan jadi NATO, kata beliau. Apa bahasa Anda NATO? NATO tepusai, tepusai. NATO bahasa Anda? Bahasan tiang berarti NATO ini. Dendek NATO, NATO itu tebusai, tidak bergerak, itu NATO. Apa bahasa Anda? Tato. Beliau mengatakan jangan jadi NATO, tetapi beliau menyebut NATO itu pakai bahasa Inggris. NATO, N-A-T-O. M-nya itu no, A-nya itu action, kemudian T-nya itu talking, O-nya itu only. No action, talking only. Tidak ada perbuatan, talking only, ngerawas doang. Itu artinya. Ucapan dari Ustadz kita, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah. Jangan jadi NATO, kata beliau. No action, tidak ada perbuatan, talking only, ngerawas doang. Ini ilmunya orang munafik. Ilmunya orang munafik. Ya. Baik. Jadi kenapa kita perlu mengamalkan ilmu? Supaya beda antara kita yang berilmu dengan yang tidak berilmu, supaya beda antara yang munafik dengan yang beriman. Lembe tahu ilmu dengan munafik, leela, le lisan, sekedar ngeraos. Lembe tahu ilmu dengan beriman, amal perbuatan. Baik. Kemudian juga kenapa kita perlu mengamalkan ilmu? Karena amal itulah tujuan menuntut ilmu. Ilmu ini sekedar wasilah, sarana, sekedar jalan. Si jari tujuan ta adalah amal itu. Amal itu. Kenapa kita belajar tentang tata cara sholat? Supaya sholat kita benar. Berarti ya intinya, lamun seandainya kita belajar tata cara sholat, cara takbirnya begini, kemudian bacaannya begini, lagu pas praktek ndarat tumakninah, ada kemanfaatnya? Ndarat. Ilmu itu dituntut tujuannya untuk amal. Dikatakan oleh Al-Imam
Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu khadimul amal. Ilmu adalah pelayan untuk amal. Ilmu pelayan untuk amal. Wal amalu ghayatul ilmi, dan amal adalah tujuan ilmu. Falaulal amal, kalau bukan karena amal, lam yutlab ilmun, kita tidak akan disuruh menuntut ilmu. Kalau bukan karena untuk beramal, agama ini tidak menyuruh kita nuntut ilmu. Kenapa agama ini nyuruh kita nuntut ilmu? Supaya kita amalkan. Nah, ini dia jemaah sekalian, kenapa kita perlu mengamalkan ilmu? Iya, jadi tujuan ilmu no amal ini. Baik. Contoh misalkan si Rubin puasa Asyura, ya beda, atau puasa Zulhijjah Arafah, ya beda 9 Arafah takanca Saudi. Kadang ada dengan beketuan simbe si kena sebenarnya ini ikut Arafah Saudi atau Arafah kita. Iya, beketuan lagu pas tanggal siwa di puasa. Ya lelah lahir kita berjawab. Lelah lahir kita berjawab. Mbe sebenarnya si kena ini katanya. Kita ikut Saudi hukum atau tanggal 9. Lagu pas tanggal siwa pas hukum dek puasa, tanggal siwa dek puasa. Ida ngumbe beketuan. Lelah lahir kita. Jadi ini dia. Laulal amal, kalau bukan karena amal, lam yutlab ilmun, agama tidak menyuruh kita menuntut ilmu kalau bukan karena amal. Kemudian jemaah sekalian, kenapa kita perlu mengamalkan ilmu? Supaya kita selamat tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Ndek nagen bergeser nainta le julun Allah pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai hamba itu ditanya tentang 4 perkara. Ya banyak pertanyaan, bukan hanya yang 4. Lagu di antara pertanyaan yang 4 ini. Yang pertama adalah an umurihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Umur ini. Ya. 60 tahun umur ta, 60 tahun itu kita pertanggungjawabkan. Atau mulai dari balik itu. 70 tahun mulai dari balik sampai 70 tahun, iya kita pertanggungjawaban. Ya. Tentang umurnya untuk apa dia kerjakan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda, umur bajang, untuk apa dia habiskan. Padahal masa muda ini bagian dari apa? Umur. Tetapi dikhususkan pertanyaannya. Masa muda, umur bajang ini sebenarnya masuk dia dalam pertanyaan umur, tetapi dikhususkan lagi pertanyaannya. Kenapa? Pentingnya memanfaatkan masa muda. Ya. Maka jamaah sekalian, lamun nara saudara-saudara kita yang bajang, yang muda, rajin datang ke masjid, rajin ngaji, ini nikmat yang luar biasa. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala saja takjub. Allah Subhanahu wa ta'ala takjub, kagum melihat seorang pemuda yang rajin. Nabi SAW bersabda, ajiba rabbukum min syabin laisa lahu sabwah. Tuhanmu atau Tuhan kalian, kata Nabi SAW, takjub melihat seorang pemuda yang tidak tertarik berbuat maksiat, lalu ia tertarik berbuat kebaikan. Ya. Teh lalu konser, kata temannya, ada pengajian ini, kata. Allah takjub ini. Allah takjub melihat pemuda seperti ini. Allah kagum. Ya. Taib.
Teh terlalu mancing, nih harap pengajian nih. Termancing ilmu ketimbang mancing pak, katanya. Luar biasa jadi. Allah takjub. Wa an syababihi, tentang masa muda, untuk apa dia habiskan? Pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya dia amalkan atau tidak. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Apa kata Abu Darda? Yang paling aku takutkan adalah, itu kata Abu Darda, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan nanti pada hari kiamat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadaku, ya Abu Darda, madza amilta bima alimta. Ini yang paling aku takutkan, kata Abu Darda. Kalau Allah mengatakan kepadaku, Abu Darda, madza amilta, bagaimana engkau mengamalkan bima alimta, ilmu yang sudah engkau tahu. Ini pertanyaan yang paling aku takutkan, kata Abu Darda. Kalau Allah menanyakan ke Abu Darda, bagaimana engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau dapatkan. Adapun pertanyaan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya. Pertanyaannya dua. Si pertama, dari mana dia dapatkan, halal atau haram. Yang kedua, untuk apa dia gunakan, bagus atau tidak. Ya. Untuk apa dia, dari mana dia dapatkan, kemudian untuk apa dia gunakan. Nah, ini dia jemaah sekalian, banyak sekali alasan kenapa kita harus mengamalkan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang Yahudi ini dibuang kitab Taurat, gara-gara isi kitab Taurat ya pada kaca Al-Quran, sama-sama menyuruh bertauhid. Dibuang, seolah-olah mereka tidak punya ilmu. Ayat berikutnya, ini agak panjang ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, mereka buang kitab Taurat. Wattaba'u, justru mereka mengikuti. Kitab Taurat si turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka buang. Sebagai gantinya apa? Wattaba'u, mereka orang Yahudi justru mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang dibacakan oleh syaitan, ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Yang dan izin tapi cerita sekedik ini. Ya. Kenapa bisa ayat ini berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman salah satu nabi Bani Israel. Ya. Mara siwah pada maklumin dah, siwah pada pahamin dah. Bani Israel ini mereka punya banyak nabi. Mereka punya banyak nabi. Di antara nabi mereka adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini anak dari Nabi siapa? Siapa bapaknya? Daud. Ya, bapaknya Daud, anaknya Sulaiman. Sekali lagi, dia termasuk Nabi Bani Israel. Bahkan dikatakan kejayaan Bani Israel, bangsa Bani Israel ini jaya, ya, mereka paling jaya di zamannya Nabi Daud, terutama di zamannya Nabi Sulaiman. Di sana puncak kejayaan bangsa Bani Israel. Ya. Di zaman siapa? Nabi Daud, terutama Nabi Sulaiman lagi. Nah, Nabi Sulaiman ini jemaah sekalian, menurut sebagian pendapat, dialah yang membangun Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Menurut sebagian pendapat, si bangun Masjidil Aqsa siara di Palestina Nabi Sulaiman, menurut sebagian pendapat. Adapun Masjidil Haram yang membangunnya Nabi Ibrahim, ini pendapat sebagian ulama. Baik.
Sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti mengatakan yang membangun Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa Nabi Adam. Nabi Adam. Cuman Nabi Ibrahim sekedar melanjutkan bangunannya. Nabi Sulaiman juga sekedar melanjutkan bangunan. Si pertama kali niat Masjidil Haram dan membuat Masjidil Aqsa siapa? Nabi Adam. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa masjid pertama di atas muka bumi?" Apa masjid si pertama di atas muka bumi? Nabi SAW mengatakan Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Baik. Kemudian setelah itu wahai Rasul, Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa, Al-Baitul Maqdis. Kemudian beliau ditanya, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'una sanatan, 40 tahun. 40 tahun. Baik. Kalau kita mengatakan Nabi Sulaiman yang membangun Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram Nabi siapa? Ibrahim. Masa petang dasa tahun jarak Nabi Ibrahim kanca Sulaiman? Masa petang dasa tahun? Sedangkan Ibrahim ini jauh sebelum Bani Israel, jauh sebelum Bani Israel. Adapun Nabi Sulaiman, nabinya Bani Israel. Paham ini? Tidak mungkin, kata Imam Ibnu Hajar, yang membangun Masjidil Aqsa ini Nabi Sulaiman, tidak mungkin. Kemudian Masjidil Haram Nabi Ibrahim. Kenapa? Jarak pembangunannya petang dasa tahun. Petang dasa tahun. Baik. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Suyuti mengatakan yang benar adalah Nabi Adam. Dua-duanya itu Nabi Adam yang bangun. Cuman yang meneruskan bangunan siapa? Lamun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, lamun Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman. Baik. Ketika Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, siara di Palestina ini, ketika beliau membangunnya, beliau meminta kepada Allah 3 permintaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, begitu pula Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani, Nabi Sulaiman minta 3 permintaan. Si pertama, hukman yusadifu hukmallahi azza wa jalla. Nabi Sulaiman ini minta kepada Allah, ya Allah, aku ini seorang nabi sekaligus apa? Raja. Nabi Sulaiman kan nabi sekaligus raja. Aku ini seorang nabi sekaligus raja. Aku minta kepadamu ya Allah, kalau aku memutuskan sebuah keputusan, aku minta keputusanku selalu benar. Itu pengendang Nabi Sulaiman. Jangan sampai keputusan yang aku keluarkan itu keliru. Apapun keputusan yang aku keluarkan, aku minta ya Allah agar keputusan itu selalu benar. Ini permintaan si pertama. Permintaan yang kedua, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dia minta kerajaan, kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Ya. Dikatakan oleh Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Imam Mujahid mengatakan, yamlikul arda kullaha arba'atun. Yang pernah menguasai seluruh bumi itu ada 4 raja. Ndek nara raja menguasai seluruh bumi kecuali 4. Dalam riwayat yang lain, malakal arda masyriqaha wa maghribaha arba'atu nafarin. Bumi dari ujung timur sampai ujung barat pernah dikuasai oleh 4 raja. Mu'minani wa kafiran. 2 raja beriman, 2 raja kafir. Ya. Yang pernah menguasai bumi. Namun Pak Jokowi sekedar Indonesia. Raja Salman luar biasa kayanya sekedar Saudi. Ya. Lagu ini selaput bumi. Ada 4 raja.
Dua beriman dan dua kafir. Mana yang beriman? Fal mu'minan. Adapun yang beriman Sulaiman bin Daud, yang pertama Nabi Sulaiman. Dan yang kedua wa Dzulqarnain. Dzulqarnain siarat dalam surah Al-Kahfi itu, Dzulqarnain. Dia pernah keliling sampai tutuk timu. Mbak tahu tutuk na timu ini? Dia ke Belanting. Sampai tutuk timu. Dia pernah berjalan sampai ujung timur, sampai dia lihat di mana matahari itu terbit. Dan dia berjalan sampai ujung barat, sampai dia lihat di mana matahari tenggelam. Raja Dzulqarnain. Nah, ini dua raja beriman yang pernah menguasai bumi. Wal kafiran, sedangkan dua raja yang kafir, si pertama adalah Namrud bin Kan'an. Raja Namrud si hidup di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Hidup zaman Nabi Ibrahim 400 tahun dia jadi raja. Baik. Tapi setelah itu gara-gara jadi raja 400 tahun, maka dia pun sombong, mengatakan saya Tuhan katanya. Maka Allah masukkan nyamuk ke dalam hidungnya, dan nyamuk itu tinggal di dalam hidungnya 400 tahun juga. Dah baca di tafsir Ibnu Katsir. Ya, apa bahasa kita? Nyamuk ini di dalam hidungnya 400 tahun. Kan sakit luar biasa ini. Berangkat tamal di dalam hidung, terus nyeng-nyeng dia mentelah 400 tahun. Maka selama 400 tahun dia pukul-pukul kepalanya sampai mati. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 400 tahun dia jadi raja sehat sombong, 400 tahun Allah hukum dia. Di dunia, belum di akhirat. Ini si pertama raja yang kafir. Dan yang kedua adalah Bukhtansir. Ada yang mengatakan Bukhtansor, ada yang mengatakan Bukhtansir, ada yang mengatakan Bukhtansor. Siapa Bukhtansir ini? Dia adalah raja yang sangat zalim setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Bukhtansir ini setelah Nabi Zakaria meninggal dunia, kemudian Nabi Isa diangkat, baru muncul raja namanya Bukhtansir. Baik. Si jari inti pembicaraan kita Nabi Sulaiman. Yang maaf ini cerita sedikit. Nah, Nabi Sulaiman ini kekuasaannya luar biasa. Allah tundukkan untuknya seluruh makhluk. Dah bayangan si jari kendaraannya Nabi Sulaiman apa? Angin. Si jari kendaraannya Nabi Sulaiman itu angin. Sehingga kita perjalanan 1 bulan Nabi Sulaiman menempuhnya hanya dalam waktu 1 pagi. Nabi Sulaiman kelep pakai kendaraan angin. Di pagi hari dia terbang pakai angin itu. Kita perjalanan berapa itu? 1 bulan itu. Sorenya Nabi Sulaiman kelep lagi pakai kendaraan angin, itu juga perjalanan 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa li Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahr. Wa li Sulaiman ar-rih, dan untuk Nabi Sulaiman kami tundukkan angin. Guduha syahrun, perjalanan pagi hari itu 1 bulan untuk kita. Wa rawahuha syahrun, perjalanan 1 sore 1 bulan untuk kita. Baik. Nah, lamun Nabi Sulaiman pindah-pindah tahu sholat, dia yakin kita. Lagu lamun arak dengan kan tidak wah muncul sholat di Mekah, tahu tiang sholat kan. Barek pas asar di Madinah, barek pas maghrib Masjidil Aqsa. Di wah tempuh, lamun ini jadi kita yakin, kita percaya. Lamun Nabi Sulaiman dia percaya kita. Perjalanan pagi hari itu satu bulan perjalanan kita. Percaya itu? Ya. Baik. Subhanallah, sampai angin Allah Subhanahu wa taala tundukkan. Kemudian bahkan jin-jin Allah tundukkan. Dikatakan oleh para ulama, yang Allah tundukkan bukan hanya jin yang beriman, sampai jin-jin yang jahat.
yang disebut dengan syayatin, syaitan. Ya, itu juga tunduk. Wa minal jinni may ya'malu lahu baina yadayhi biidzni rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara jin ada yang bekerja di depan Sulaiman, maksudnya di bawah kekuasaannya, biidzni rabbih, dengan izin Allah. Ini luar biasa Nabi Sulaiman. Ya tahu dah ngerawas kanca binatang. Lamun si Rubin si ngaku diri tahu bahasa semut ini dengan jogang. Dengan jogang ini aja. Si ngaku diri cekat bahasa semut katanya. La ilaha illallah. Ada si ngena nelpon Allah. Macam-macam keadaan manusia. Ngerawas bahasa semut, nelpon Allah. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj dalam satu hari 70 kali katanya. La ilaha illallah. Ada doang si percaya. Ini sih lebih jogang Malik. Ya, yang maaf ya. Ini harus kita ingatkan manusia seperti ini. Baik. Nabi Sulaiman alaihissalam kekuasaannya luar biasa. Ternyata Nabi Sulaiman ini dia punya juru tulis, sekretaris. Namanya Al-Sof. Siapa namanya? Al-Sof. Nabi Sulaiman sering nyuruh dia tulis. Baik. Ternyata hasil tulisan itu ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Hasil tulisan Al-Sof ini. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan yang diperbudak dulu tatkala Nabi Sulaiman hidup, syaitan itu dia bongkar kursinya Nabi Sulaiman. Ketemulah kitab itu, tulisan itu. Jelas tidak? Ini panjang riwayatnya, tetapi tiang singkat saja. Panjang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, tiang singkat saja. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, dibongkar oleh syaitan itu kursi Nabi Sulaiman. Di bawahnya itu ada apa? Kitab hasil tulisan sekretarisnya Al-Sof. Dan yang ditulis oleh Al-Sof ini ucapan Nabi Sulaiman. Ketika kitab itu ditemukan oleh syaitan, maka dia tambah tulisan-tulisan sihir di sana. Misalkan ini, itu tahu nulis sihirnya. Di pinggir-pinggir antara baris pertama dan baris kedua, sihir-sihir itu ditulis. Setelah itu apa kata syaitan? Sekalian manusia, kalian tahu tidak kenapa Sulaiman bisa menundukkan makhluk? Kalian tahu? Kenapa jin tunduk kepada Sulaiman? Kenapa angin tunduk kepada Sulaiman? Kenapa Sulaiman bisa bahasa binatang? Tahu dah ke? Itu kata syaitan ini. Maka orang-orang mengatakan, gimana caranya? Syaitan mengatakan, Sulaiman menggunakan sihir. Nah ini dia. Sulaiman menggunakan sihir. Itu makanya jin tunduk kepada dia. Sulaiman ini yang ngadu sihir. Ini kitab sihirnya ini. Jelas tidak? Nah, itu yang dipercaya oleh orang Yahudi. Makanya para ulama mengatakan yang pertama kali menerima warisan sihir ini adalah orang Yahudi. Dan yang pertama kali memasukkannya ke dalam umat Islam, mohon maaf, adalah orang-orang Sufi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, awwalu man adkhala sihra fil muslimin as-sufiyah. Yang pertama kali memasukkan sihir ke dalam kaum muslimin adalah orang-orang sufi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan itu di dalam ayat ini. Ucapan yang mengatakan Nabi Sulaiman pakai apa? Sihir. Baik, kita kembali jemaah sekalian. Wattaba'u, mereka mengikuti ma tatlus syayatin,
apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi dongeng dengan li zaman itu. Sulaiman yang ngadu sihir, Sulaiman yang ngadu sihir, Sulaiman ngadu sihir. Jadi dongeng dengan, jadi lawas dengan. Maka Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman tidak kafir. Apa maksudnya Sulaiman tidak kafir? Sulaiman tidak melakukan sihir. Maka ini dalil para ulama mengatakan perbuatan sihir itu perbuatan kufur. Nabi Sulaiman tidak kafir karena dia tidak pernah melakukan sihir. Berarti pemahaman sebaliknya, yang melakukan sihir bisa kafir. Bisa kafir. Ini bahayanya sihir ini. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak pernah pakai sihir. Walakinna syayatin, tetapi syaitan-syaitan itulah kafaru, yang kafir. Kenapa syaitan-syaitan itu yang kafir? Yu'allimunan nas, karena mereka mengajarkan kepada manusia as-sihra, sihir. Ya. Syaitan itu yang kafir karena yang ngajar sihir kepada manusia. Maka dari sini para ulama mengatakan mengajarkan sihir itu kekufuran, mempelajari sihir juga kekufuran, begitu pula mengamalkan sihir. Sepakat ulama kalau sihir itu menggunakan bantuan jin, sepakat ulama itu kekufuran. Sepakat ulama. Baik. Jadi bau kita belajar sihir di tebu. Pernah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni kesalahan beliau. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini pernah beliau terkena ilmu kalam. Ya, terpengaruh ilmu kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Si angkun terpengaruhnya dengan ilmu kalam sampai dia membolehkan belajar sihir. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Gara-gara itu beliau dikafirkan oleh sebagian ulama, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, mengatakan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dia taubat sebelum meninggal dunia. Taubat kemudian pindah kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makanya Ibnu Taimiyah tetap mendoakannya rahimahullah, kata beliau. Ya. Jadi dia terganggu belajar sihir. Mengajarkannya juga tidak boleh. Ya. Apalagi mengamalkannya. Ini bisa menyebabkan kufur. Kenapa bisa menyebabkan kufur? Minimal atau setidaknya ada dua alasan. Kenapa sihir ini bisa menyebabkan kufur? Paling tidak ada dua alasan, lamun terperincian banyak jadinya. Alasan yang pertama, sihir ini rata-rata menggunakan bantuan siapa? Syaitan dan jin. Ya, syaitan dan jin. Ini dia si pertama. Menggunakan bantuan syaitan dan jin. Alasan yang kedua, syaitan dan jin itu tidak akan mau membantunya sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur dulu. Tiap ulangi, sihir itu biasanya pakai bantuan syaitan kanca jin. Syaitan kanca jin ini tidak mau membantu tukang sihir kecuali kalau tukang sihir ini dia melakukan perbuatan kufur. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, contoh, kadang mereka menulis ayat Al-Quran di telapak kakinya. Ya. Nulis ayat Al-Quran di lampaknya. Dia kena kekufuran, ini jelas kekufuran. Bahkan pernah kita sampaikan kepada pelungguh, dan ini disampaikan terlebih dahulu oleh Ustaz kita, Ustaz Mizan hafizahullah. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak boleh membolak-balik lembaran Al-Quran pakai apa? Pakai tusi, pakai air liur. Karena ada sebagian dengan
Sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan siapa yang melakukan itu bisa keluar dari Islam. Padahal kan niatnya bagus untuk untuk mempermudah. Ida baca Al-Quran terus ya nempel lembarannya ini. Taib, kita butuh ini. Tapi tetap sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan siapa yang melakukan ini keluar dari Islam. Sebagian yang lain mengatakan tidak sampai keluar tetapi perbuatannya haram. Sebagian mengatakan tergantung niatnya. Kalau niatnya mempermudah, insya Allah tidak mengapa. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Intinya jemaah sekalian, lamun seperti ini saja ada ulama berpendapat keluar dari Islam, bapak lagi nulis ayat Al-Quran lembe lampak naik. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian penyihir supaya syaitan membantunya. Jelas kekufuran. Baik. Jadi Allah mengatakan Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya tidak berbuat sihir, tetapi syaitan yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Baik, ini dulu jemaah sekalian yang bisa yang sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.